Namun, ia justru yang diserang oleh golok tersebut. Tang Yu datang ke sana dan memasukkan kembali golok rusa ke sarungnya. Saat kembali ke kapal, Guru Li berterima kasih atas bantuan Yi Feng. Untuk kesekian kalinya ia menolong muridnya. Yi Feng menjelaskan, golok rusa sangat berbahaya karena terdapat iblis di dalamnya yang mampu mengambil alih kesadaran si pengguna. Guru Li membawanya ke sebuah ruangan untuk mengatasi ketakutan di dalam hati Yi Feng. Di alam bawah sadarnya, ia pun bertemu dengan Bambang. Lantas ia pun langsung menyerangnya. Guru Li menjelaskan, dalam hati Yi Feng terdapat kebencian dan amarah yang menciptakan rasa takut. Maka dari itu ia tidak bisa mengalahkan Bambang. Padahal Bambang sendiri adik seperguruannya. Di sisi lain, Lukman melapor kalau ia gagal membawa senjata golok rusa karena Yi Feng datang menggagalkannya. Bambang yang mendengarkan hal itu langsung mengerti. Lukman tidak mungkin bisa mengalahkan Yi Feng. Apabila ia pun sendiri yang bertarung melawannya, ia juga tidak yakin apakah bisa menang. Karena ia tahu Yi Feng selama ini menahan kekuatannya karena tidak ingin menyakitinya yang merupakan adik seperguruannya sendiri. Kembali ke Yi Feng, ia pun dilatih oleh Guru Li untuk melawan dirinya sendiri yang merupakan jelmaan Guru Li. Sementara itu, Tang Yu sedang mengembangkan senjata bulu merak. Ia pun mengujinya kepada Zong, yang membuat Zong kesakitan. Untung saja Guru Li datang ke sana dan mengeluarkan cairan bulu merak tersebut. Namun sayang, cairan itu hinggap ke wajah Yi Feng. Mau tidak mau, Su Min menangkapnya menggunakan gelas. Akhirnya, mata Yi Feng lebam sebelah dan merasa kesal atas tindakan Su Min. Guru Li menghentikan pertengkaran mereka. Saat ini, mereka harus menguji cairan bulu merak ke suatu tempat. Diketahui cairan tersebut akan bereaksi ke medan magnet. Tubuh manusia terdapat medan magnet, makanya dihinggapi. Satu-satunya tempat yang terdapat medan magnet yang tinggi berada di Pulau Hantu. Namun pulau tersebut dikuasai oleh sekelompok bajak laut. Mereka harus mengalahkan bajak laut itu agar bisa mengujinya. Besok pagi, mereka pun diperintahkan untuk berangkat ke sana. Di ruangan perpustakaan, Su Min menyelidiki kasus kematian orang tuanya dan bertanya kepada Guru Li. Namun di sini, Guru Li menjawab kalau ia tidak tahu. Hal tersebut membuat Su Min menjadi curiga kalau Guru Li seperti menyembunyikan kebenaran mengenai kematian kedua orang tuanya dan memutuskan akan menyelidikinya secara diam-diam. 既然你已经查出了端倪，这个凶手放过了我2次，而第二。 Singkat cerita, Yi Feng, Zong bersama Su Min akhirnya berangkat untuk pergi ke Pulau Hantu. Menggunakan peta tersebut, mereka akan tahu letak medan magnet itu berada. Setelah berjalan cukup jauh, mereka pun sampai di Pulau Hantu dan singgah ke kedai. Namun karena mereka orang asing, para kelompok bajak laut di sana segera menangkap mereka dan membawa kepada ketua mereka yang bernama Yao. Lalu secara bersamaan datang kelompok bajak laut lainnya untuk menyerang Yao, yang dipimpin oleh pria baju merah yang bernama Liu Sheng. Pertarungan antara kedua bajak laut itu pun tak dapat terelakkan. Yi Feng bersama yang lainnya memanfaatkan hal itu untuk mencari lokasi medan magnet berada. 当然有机关了。易大哥，你怎么知道机关在这儿？
Setelah berhasil ketemu, mereka segera masuk ke dalam. Di sana terdapat 2 gentong besar yang membuat senjata mereka terhisap. Karena sangat berbahaya, mereka pun segera memindahkan kedua gentong itu untuk saling berhadapan. Setelah berhasil melakukannya, Tang Yu dipinta untuk segera menguji cairan bulu merak. Sedangkan mereka berdua akan berjaga di luar agar tidak ada yang masuk. Terlihat Tang Yu mulai melakukannya. Secara ajaib, cairan tersebut bekerja dan membuat sebuah lingkaran. Dalam pertarungan tersebut, Yao akhirnya kalah dan terbunuh. Liu Sheng yang melihat Yi Feng segera menyerangnya karena menganggap bagian dari pasukan bajak laut milik Yao. Namun sayang, salah satu pria berhasil masuk ke dalam goa itu. Tang Yu akhirnya berhasil mengekstrak cairan bulu merak dan menjadi sangat senang. Lalu pria tadi masuk ke dalam untuk membunuhnya. Namun senjatanya justru terhisap ke medan magnet. Lalu terlihat cairan tersebut diserap ke dalam pistol merak dan Tang Yu tak sengaja membunuh pria tersebut. Tang Yu menjadi sangat bersedih dan merasa bersalah. Yi Feng segera membawa mereka untuk meninggalkan pulau itu. Ternyata yang mati tadi adalah adik dari Liu Sheng. Saat kembali ke kapal, Tang Yu menjelaskan pistol merak sangat berbahaya karena hanya dengan sekali serang dapat membunuh banyak orang tanpa menyentuh sama sekali. Mendengarkan hal tersebut, Guru Li tidak ingin pistol itu jatuh ke tangan sekte Tianzhou. Ia pun membawanya untuk dikubur ke dalam dasar sungai agar tetap aman. Di sisi lain, Zong yang sedang mengobati punggungnya yang terluka tiba-tiba dihampiri oleh Xiaonan. Melihatnya terluka, ia pun tanpa berpikir langsung mengolesi salep ke punggungnya. Hal tersebut membuat Zong menjadi sangat malu dan salah tingkah. Sedangkan Xiaonan merasa senang bisa membantu calon suaminya. Di tempat lain, Yi Feng bertanya dari mana Guru Li menemukan Sumin dan asal-usulnya. Karena yang ia lihat, Sumin sangat bersikeras mencari asal-usul kematian kedua orang tuanya. Untuk pertama kalinya, Guru Li bercerita sebuah kebenaran mengenai kematian kedua orang tua Sumin. Di saat ia muda dulu, ia berkunjung melihat temannya. Namun, yang ia lihat, semua orang di sana tewas terbunuh dan menyisakan seorang bayi, anak dari temannya. Ia pun ingin menyelidiki siapa pembunuhnya. Namun di saat ia hendak mendekati bayi tersebut, ia tiba-tiba terpental. Akhirnya Guru Li sadar penyebab kematian semua orang di sana akibat bayi tersebut yang tak lain adalah Sumin. Maka dari itu ia tidak ingin menceritakan kebenarannya karena takut Sumin akan menyalahkan dirinya sendiri yang telah membunuh kedua orang tuanya sendiri saat ia lahir. Karena di tubuhnya tersimpan sebuah kekuatan yang sangat aneh. Guru Li meminta ia untuk menjaga rahasia tersebut baik-baik. Di tempat lain, Liu Sheng ingin bekerja sama dengan sekte Tianzhou untuk membalaskan dendam kematian adiknya kepada perguruan villa. Bambang berjanji akan membantunya, namun ia tidak perlu melakukan apa-apa, karena di tanggal 15 nantinya, perguruan villa akan datang menemuinya sendiri, yang tak lain tanggal 15 pertarungan ia melawan Yi Feng. 恭喜教主，能得到柳生老。再开始，本座要闭关修炼。本月时，如果再有什么需要的话，就谢教主，我什么都不需夫人会亲自送上门来。你是信？ Yi Feng terlihat menghampiri kedai temannya. Di sana banyak sekali orang-orang sedang berjudi. Yi Feng bertanya apa yang terjadi. Temannya menjawab, mereka semua tahu kalau dirinya hendak berduel dengan ketua sekte Tianzhou. Mereka hanya taruhan siapa yang menang. Siapa sangka semua orang di sana
memasang ketua sekte Tianzhou yang akan menang, dan tidak ada satupun dari mereka yang mau memasang taruhan untuk Yi Feng. Hal tersebut membuat Yi Feng agak sedikit kesal, karena secara tidak langsung mereka mengharapkan dirinya mati. Sesaat ia mendapatkan surat dari Guru Li yang meminta ia untuk bertemu di tepi sungai. Ia pun segera pergi untuk menemuinya. Di sana Guru Li menyampaikan terima kasihnya karena sudah mau menjaga rahasia kematian kedua orang tua Sumin. Ia tidak bisa membayangkan apabila Sumin mengetahui semua kebenaran tersebut. Yang kedua, Guru Li memintanya untuk berhati-hati. Ia meminta maaf tidak bisa membantunya saat ini. Ia hanya berharap Yi Feng bisa kembali dalam keadaan hidup. Mendengarkan perkataannya, ia pun menjadi kesal karena sama saja dengan orang-orang di kedai tadi yang mengharapkan dirinya mati. Lalu sesaat ia teringat di masa lalu. Dikala itu ia merupakan murid pertama dari Guru Sanggun. Lalu datanglah murid kedua, seorang wanita yang bernama Rumin. Saat pertama kali bertemu, Yi Feng langsung jatuh hati kepadanya. Dikala itu, teknik bela diri yang dikuasai oleh Rumin adalah teknik bela diri senjata cincin emas. Setelah itu, Yi Feng mulai mendekatinya dan mengajaknya bertarung untuk berlatih. Terlihat Yi Feng tidak sungguh-sungguh melawannya, namun tetap saja ia yang menang dan berhasil melukai Rumin. Melihat hal itu, ia pun segera membantunya. Namun siapa sangka, Rumin hanya berpura-pura saja dan memanfaatkan hal tersebut untuk menyerang balik. Yi Feng hanya tersenyum dan mengaku kalah darinya. Semenjak hari itu, hubungan di antara mereka berdua semakin dekat. Yi Feng mengajaknya ke taman dan memberikan sebuah hadiah berupa sebuah pisau. Di hari itu juga, mereka memutuskan untuk menikah dan berciuman. Di sisi lain, Tang Yu lagi-lagi menciptakan sebuah senjata yang bernama sarung tinju ajaib, dan orang yang selalu menjadi kelinci percobaannya tak lain adalah Zong. Ia pun dipinta untuk menggunakan sarung tinju tersebut, karena apabila ia memakainya, maka titik akupuntur di tangannya langsung terhubung, yang berguna untuk menambah tenaga dalamnya secara instan. Di saat Zong melihat di dalam sarung tinju tersebut terdapat banyak sekali jarum, ia pun sempat ragu menggunakannya. Namun sayang ia dipaksa oleh mereka. Ia pun harus menerima sakit yang luar biasa dari tusukan jarum tersebut. Dan lagi-lagi barang ciptaan Tang Yu tidak semuanya bisa dikendalikan. Alhasil Zong tidak bisa mengendalikan energi tenaga dalamnya. Guru Li segera menghentikan semuanya itu dan meminta Zong untuk datang ke ruangannya. Di sana Guru Li ingin memberikan ia sebuah tugas dan hanya ia yang harus mengerjakannya. Namun sesaat Zong menolak karena tanggal 15 sudah hampir tiba dan ia ingin membantu Yi Feng. Ia sudah menganggapnya seperti saudara sendiri. Hal tersebut ditentang keras oleh Guru Li dan melarang siapapun untuk ikut campur dalam masalah Yi Feng. Di malam harinya, Yi Feng sedang melamun karena esok hari adalah pertarungannya. Ia pun teringat di saat Guru Sanggun sebelum meninggal. Dikala itu, sekte Tianzhou diserahkan kepada Yi Feng sebagai pemimpinnya dan meminta ia untuk menjaga adik-adik seperguruannya. Ternyata di sana terdapat Rumin, Bambang, beserta Lukman. Guru Sanggun saat ini sekarat akibat diserang oleh banyak perguruan.
Karena di masa itu, sekte Tianzhou sangat berjaya dan banyak orang yang iri. Sang guru meminta Yi Feng untuk tidak membalaskan dendam. Ia lalu memberikan sebuah senjata cincin emas naga Phoenix kepada Rumin. Yi Feng juga diberikan pedang legenda yang bernama Pedang Dupa, lengkap dengan kitab pedangnya. Dan setelah itu, sang guru pun meninggal. Dan kini pedang itu telah dipersiapkan oleh Yi Feng untuk bertarung esok hari. Di waktu bersamaan, Zong menggunakan penutup wajah secara perlahan menyelinap masuk ke dalam ruangan rahasia perguruan villa. Ternyata ia ingin mengambil pil darah yang konon katanya dapat meningkatkan tenaga dalam seseorang secara instan. Ia berencana memberikan pil tersebut kepada Yi Feng. Namun sayang, usahanya diketahui oleh Guru Li dan menangkapnya. Ia pun dibawa ke aula dan Guru Li bertanya alasan ia mencuri. Zong menjawab ia melakukan itu untuk membantu Yi Feng agar menang dalam pertarungannya melawan ketua sekte Tianzhou. Mereka harus ingat, selama ini Yi Feng yang selalu membantu mereka setiap dalam masalah. Sebagai seorang teman, ia tidak akan membiarkannya dalam kesusahan. Ia memegang teguh prinsip persahabatan dan balas budi. Guru Li tetap menghukumnya dan akan dipenjara selama 30 hari. Setelah itu, Tang Yu bersama Xiao Nan berencana membebaskan Zong dari penjara. Mereka pun memiliki ide untuk meracuni Guru Li dengan obat tidur, agar mereka bisa memiliki kesempatan untuk membebaskan Zong. Setelahnya, Xiao Nan menghampiri Guru Li dan memberikan teh panas yang telah ia campuri obat tidur. 老师，这他的感情用事迟早会害。